Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aldi Nur dari SMKN 1 Betomandi, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Kali ini saya akan memberikan tutorial instalasi dan konfigurasi Debian 8 pada VirtualBox. Konfigurasi yang akan saya berikan ada 4, yaitu konfigurasi IP address, DNS server, DHCP server, dan FTP server. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mulai penginstalannya. Langkah pertama untuk melakukan penginstalan yaitu kita buka VirtualBox-nya dulu. Setelah itu kita buat virtual baru. Nah, di sini kita beri nama Debian Dinur. Oke. Nah, kalau kita mengklik Debian, maka otomatis tipe dan versinya akan mengikuti. Nah, tipenya Linux dan versinya adalah Debian 64 bit. Setelah itu lanjut. Nah, di sini ukuran memori yang disarankan adalah 1024 MB atau 1 GB. Nah, di sini saya menggunakan yang 512 saja. Karena apa? Karena biar dalam proses menginstalan lebih ringan dan cepat. Itu. Lanjut. Buat hard disk virtual sekarang. Nah, di sini saya akan menggunakan VDI, VirtualBox Disk Image. Lanjut. Nah, di sini sama dengan yang nama yang kita buat di awal tadi. Nah, maka foldernya juga namanya Debian Dinur. Nah, di sini ukurannya 8 GB, oke. Nah, langkah ketiga yaitu kita masuk ke pengaturan. Menurut saya ini langkah yang paling gampang. Setelah itu masuk penyimpanan. Nah, di sini DVD-nya masih kosong. Nah, setelah itu kita isi DVD 1. Fungsi DVD 1 adalah untuk melakukan install di awal penginstalan. Sedangkan DVD 2 adalah untuk install paket selanjutnya saja. Oke, masukkan DVD 1. Oke. Nah, setelah itu kita mulai. Nah, di sini kita masuk ke proses instalasinya. Install. Nah, di sini kita pilih bahasa Indonesia. Ya. Di sini Indonesia lagi. Dan peta tombol yang dipakai adalah Inggris Amerika. Atau keyboard ya. Muat komponen tambahan. Nah, untuk proses loading di sini agak cukup lama. Kalau mau minum bisa juga di sini. Soalnya lama juga. Nah, di sini alamat server DNS. Di sini kita tulis IP atau kita ketik atau kita masukkan IP yang akan kita gunakan. Nah, IP saya 192.168.01. Lanjut. Nah, di sini nama host. Nama host kita ganti dengan nama kita saja. Nama kalian kalau kalian bikin. Nah, nama saya. Oke. Kita ganti dengan nama kita saja. Nama domain.
Nah, di sini untuk nama domain juga nama kita, cuman di belakangnya kita tambah .istiahah.id. Nama domain. Nah, dinur.istiahah.id. Enter. Kita lanjutkan. Nah, kata sandi root. Untuk kata sandi, untuk mengantisipasi lupa sandi, langkah baiknya kita menggunakan sandi yang cukup mudah saja, misalnya satu kata seperti ini saja. Nah, oke, nama lengkap dari pengguna baru, nama lengkap kalian ya. Lanjut, nama untuk akun. Nama untuk akun nama panggilan sajalah. Kata sandi sama seperti tadi. Oke, mengatur jam. Nah, di sini ada WIP, ada WITA, ada WIT. Saya tinggal di Kalimantan Selatan dan waktu yang saya gunakan WITA. Kalau kalian tinggal di Sumatera, ya WIP. Kalau di Maluku, WIT. Oke, saya menggunakan WITA. Memuat komponen tambahan. Oke, ini proses instalasinya sudah hampir selesai ya. Nah, di sini kita gunakan manual. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah membagi partisi. Nah, kita bikin partisinya dulu ya. Nah, di sini saya akan membuat 3 partisi. 3 partisi. Kita buat partisi pertama, buat partisi baru. Nah, untuk ukuran partisi yang pertama kita berikan 3,3 GB aja. Kita gunakan logical dulu awal. Setelah itu kita kasih nama sistem. Lanjutkan. Oke, penanda bisa bot kita hidupkan. Hidup. Untuk sistem botnya hidup. Selesai menyusun partisi. Setelah itu kita buat partisi yang kedua. Nah, untuk ukuran partisi kedua juga 3,3 GB. Logical awal. Nah, untuk partisi yang kedua kita berikan nama data. Lanjutkan. Penanda bisa botnya di sini untuk partisi yang kedua mati saja, jangan dihidupkan. Sudah menyusun partisi. Dan terakhir buat partisi yang ketiga. Oke, berhubung ini partisi yang ketiga, maka ukuran partisinya yang sisanya tadi, jadi 2 GB. Oke, lanjutkan. Nah, di sini primer dan sistem gunakan sebagai ruang swap. Selesai menyusun partisi, selesai membuat partisi. Oke ya. Nah, sudah selesai menyusun partisi atau membuat partisi tadi. Memasang sistem dasar. Agak lama juga ya, baru 32%. Memang pada proses penginstalan kalian harus belajar sabar. Sabar itu indah. Oke, sabar, Ray.
baru 34. Oke, 53. Oke ya, pada video saya ini saya tidak akan skip atau motong-motong video. Supaya apa? Tujuannya supaya lebih jelas aja sih. Itu aja, jadi nggak akan saya skip. Ya, nikmati musik yang ada aja lah. (73). Oke, bagi kalian yang menonton bisa dicepetin atau di skip videonya, nggak apa-apa, cuman kalau lebih jelas jangan di skip. Oke, sudah hampir selesai. (93). Oke, selesai mengatur APT. Nah, di sini ada diberikan pertanyaan lah dari sistem. Pindah CD atau DVD lainnya. Tidak. Gunakan suatu jaringan cermin atau mirror juga tidak.
Kenapa tidak? Kalau kita pilih yes atau ya, maka akan memperlambat waktu. Ya seperti itulah. Lebih baik kita tinggal saja yang itu. Oke, memilih dan memasang perangkat lunak. Nah, di sini ditanyakannya lagi, dari sistem berpartisipasi dalam survei penggunaan paket Debian. Tidak. Buat apa kalian ikut berpartisipasi survei? Tidak saja. Tapi kalau kalian memang mau ikut survei, ya pilih ya. Oke, nah di sini saya akan menggunakan atau menginstalnya akan menggunakan perkakas sistem standar saja. Oke, lanjutkan. Memilih dan masang perangkat lunak. Agak lama lagi di sini ya. Sabar aja. Oke, 62. Tunggu 63.
selesai. Selanjutnya memasang bootloader group. Ini proses instalan yang terakhir. Setelah ini akan masuk ke konfigurasinya. Oke, memasang bootloader group pada master boot record. Ya, gunakan yang ini. Sedang menyelesaikan instalasi. Nah, di sini instalasi sudah selesai. Lanjutkan. Nah, sekarang proses instalasinya sudah selesai. Sekarang di sini kita akan masuk ke konfigurasi IP address. Oke, loading. Oke, login. Kita login menggunakan nama yang kita masukkan tadi. Setelah itu masukkan password. Oke, ya di sini passwordnya memang tidak kelihatan atau tidak muncul, privasi lah. Oke, ketik ISO, sandi, masukkan sandi yang tadi juga. Oke, nah sekarang masuk ke proses instalasi konfigurasi IP address. Nah, di sini kita masukkan perintah nano /etc /network /enter adjust enter. Nah, di sini kita tambah pagar ya. Oke, setelah itu di sini kita tambahkan auto add 0. Setelah itu DHCP kita ganti dengan static enter. Nah, di sini baru inti dari proses konfigurasi IP address ini. Nah, di sini kita masukkan address kita. Address 68 netmasknya 255 0. Networknya 192.168.0.0. Terakhir broadcastnya 192.168.255. Oke, setelah itu simpan. Nah, setelah itu kita restart dengan memasukkan perintah /etc /init.d /networking restart.
oke. Nah, ketika ada muncul kata atau tulisan oke berwarna hijau, berarti resep tersebut telah berhasil. Nah, di sini kita ketik atau perintah fconfig. Nah, fungsi config ini ya untuk mengecek atau mengetahui yang kita kerjakan tadi. Setelah itu kita ping untuk mentes apakah sudah berhasil konfigurasi IP address kita tadi. Ping 192.168. Oke, sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan masuk tahap kedua, yaitu proses konfigurasi DNS server. Oke. Langkah pertama kita akan memasukkan CD. Seperti halnya kita masuk ke rumah orang. Kalau masuk ke rumah orang itu minimal mengucapkan salam atau mengetuk pintu. Sama juga dengan melakukan proses penginstalan. Yang pertama kita masukkan perintah apt cd-rom add. Ya, kita bilang dulu lah, bahasa manusianya kita bilang dulu pada kita kalau kita mau menginstal gitu. Nah, oke. Nah, di sini kita masukkan DVD 2. Cara memasukkan DVD ada dua cara. Yang pertama, cara yang agak ribetnya. Nah, di sini peranti yaitu drip optik. Setelah itu akan masukkan di sini. Nah, cara kedua yang simple. Kita ke sini, klik kanan, sudah masukkan. Oke, saya akan menggunakan cara kedua saja. Kita masukkan DVD 2. Enter. Oke. Setelah itu kita masukkan lagi perintah untuk melakukan installnya. apt-get install bin 9. Oke. Proses. Iya aja, yes. Oke, lanjut. Di sini kita masukkan perintah cd/etc/bin enter. Setelah itu masukkan lagi perintah cp db.local db. Nama kita. Oke, lanjut masukkan perintah cp db.127 db.192. 192 ini IP awal kita tadi. Enter. Nah, di sini inti dari proses konfigurasi DNS server, yang dimana untuk mengatur supaya DNS kita berhasil atau mau berjalan. Nano db nama kita. Nah, di sini untuk yang di sini localhost kita ganti dengan nama Istiah ID. Jadi localhost diganti dengan nama kita Adinur Istiah ID. Agar lebih memudahkan untuk mengganti supaya dengan cepat, kita menggunakan Ctrl W, Ctrl L. Terus kita ganti, kita ketik di sini localhost, enter, ganti dengan Adinur sch.id, enter. Nah, kalau kalian klik yes atau ya, maka cuman satu yang berubah. Kalau mau lebih cepat nih, kita klik A atau AL semua. Nah, jadi otomatis localhostnya berubah menjadi Dinur Istiah ID. Setelah itu IP di sini, nah ini bukan address kita, jadi kita ganti dengan address kita.
192 168 01. Setelah itu kita buat, kalau kita tambahkan www in address kita lagi 92 168 01. Tambahkan lagi satu lagi sub in address lagi 192 168 01. Kemudian simpan. Nah, setelah itu lanjut ke nano db 192 nano db 192. Sama juga ya seperti tadi, kita ubah lagi localhost menjadi Dinur SCH ID atau nama kalian SCH ID. Localhost .sch.id. Nah, kita klik A atau Alt semua. Nah, otomatis semua localhostnya diganti dengan Dinur SCH ID. Nah, untuk IP yang di sini 3 digit angka IP kita, cuman mulai dari belakang. Nah, IP saya kan 192 168 01. Nah, maka yang diambil adalah 3 digit yang di belakang dari 10168. Nah, jadi kita tulis 1 astagfirullah sampai ke sana hapus. Oke. Nah, di sini kita tulis, kita masukkan atau kita ketik 10168 ya, 3 digit IP kita dari belakang. Kemudian simpan. Setelah itu kita masuk ke Jones. Nah, Jones dengan memasukkan perintah nano nametcon default Jones. Nano nametcon default Jones. Nametcon default Jones. Nah, di sini kita potong. Kita potong teks agar lebih mudah. Dari sini sampai ke sini. Nah, sampai ke sini. Kita potong langsung saja. Kita potong menggunakan Ctrl K ya. Potong teks. Potong. Ya, sampai sini. Setelah itu kita angkat teks lagi. Ctrl O. Sekali lagi Ctrl O. Nah, setelah itu kita hapus yang ini, yang 0 in addr arpa. Kita hapus. Setelah itu localhost kita ganti dengan nama SCH ID, DB lokal kita ganti dengan DB nama, dan 127 kita ganti dengan 192. Begitupun db.127 ganti dengan db.192. Langsung kita ganti Dinur SCH ID. db.lokal kita ganti db.nama, db.dinur. Ini kita ganti dengan 192. Begitupun yang di bawah sini 192 db.192. Kemudian simpan. Setelah itu masukkan perintah berikutnya lagi, masukkan perintah nano resolve.com. Nano maaf, /etc ya, /etc resolve.com. Ini. Nah, fungsi resolve ini sebenarnya
bukan apa-apa ya, kalau nggak dimasukkan juga nggak apa-apa, cuman di sini untuk mencek apakah sudah benar. Oke, search di Indonesia ID, name server 192.168.01, kemudian kesimpan. Lanjut ke oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita restart saja. /etc /init.d /bin9 restart. Dan oke, ada kata oke warna hijau. Sudah berhasil di restart. Nah, kemudian ya seperti yang di awal tadi, fconfig sip. Setelah itu kita ping address dulu lah. Ini 192.168.01. Oke, berhasil. Kemudian Ctrl Z untuk berhenti. Setelah itu ping nama ICHID, ping ICHID. Oke, juga berhasil. Ctrl Z, hentikan. Selanjutnya ping www nama ICHID, www nama ICHID. Oke, berhasil juga. Oke, agak lebih mudah, tidak mengetik lagi. Kalau kita sudah memasukkan perintah atau pengetikan, tinggal kita klik atas, nah maka akan timbul contohnya seperti ini ya kan. Nah oke, yang ping terakhir ping sub nama ICHID, sub, juga berhasil. Oke, proses konfigurasi DNS sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke proses konfigurasi DHCP server. Masukkan perintah menginstalnya dulu. apt-get install esc DHCP server, apt-get install esc DHCP server, apt-get install esc DHCP server. Oke, sedang proses menginstal. Oke, proses penginstalan selesai. Kemudian kita masuk ke menu nano /etc default /ec DHCP server, nano /etc default /esc DHCP server. Enter. Nah, kalau kalian sudah masuk, kalian tinggal terus ke yang paling bawah. Nah, di sini ada kata enter pages. Nah, di sini ada tanda petik 2 kan. Nah, di sini kita masukkan atau kita ketik add 0. Oke, cuman itu saja untuk di perintah yang ini. Simpan. Selanjutnya masuk ke perintah nano /etc /dhcp/dhcpd.conf, nano /dhcp/dhcpd.conf. Nah, di sini yang agak lumayan rumit. Nah, orang kalau menginstal di DHCP server rata-rata salah di sini. Padahal mudah ya kalau kalian paham. Nah, di sini kita di langkah pertama kita hapus pagar dari subnet sampai ini. Nah, fungsi pagar ini adalah untuk memblok kata yang ada di depannya. Jadi agar kata yang di depannya bisa dibaca oleh sistem atau komputer, maka bloknya kita hapus dulu. Hapus. Nah, sisanya tinggal mengisi subnet, netmask, domain name, router, broadcast. Nah, tinggal itu saja. Oke, subnet kita by the way subnet sama dengan network.
Oke, sama subnet ini network. Jadi networknya 192.168.0.0 maaf 0. Nah, netmask kita tadi 255.255.255.0. Jadi 224 ini kita ganti dengan 0. Nah, untuk rank. Nah, rank ini gimana ya? Rank ini adalah batas komputer yang bisa dihubungkan pada kita yang menjadi server. Nah, subnet mask-nya 0 dan broadcast-nya adalah 255. Nah, jadi otomatis rank tersebut adalah dari 1 sampai 254. Oke, jadi 192.168.0.1 sampai, tapi jangan ditulis sampai, spasi aja. 192.168.0.254 ya, 254 saja, soalnya 255 itu milik broadcast. Nah, di sini kita masukkan address kita. Oke, kita hapus sampai NS1. Sampai sini masukkan address kita 192.168.0 astagfirullah 01. Nah, biasanya bukan biasanya saya memang kalau ada tanda petik 2 di dalam komputer, maka di situ untuk mengetik suatu huruf. Karena apa? Soalnya kalau di dalam bahasa komputer, kalau huruf tidak ada diberi tanda petik, tidak akan dibaca oleh komputer. Seperti itu. Jadi di sini kita tulis nama kita www.dinur oke Pak SCHID id. Nah, router di sini address kita juga 192.168.0.1. Nah, ini broadcast. Nah, broadcastnya tadi 255 kan. Oke, 192.168.0.255. Oke, sudah selesai, tinggal simpan. Bentar. Nah, selanjutnya proses inti dari konfigurasi DHCP sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan restart saja lagi dengan perintah /etc/init.d/esc/dhcp server restart /etc init.d/esc strip dhcp strip server restart. Bentar. Oke. Nah, setelah itu kita seperti biasa fconfig untuk mencek aja sih, fconfig. Nah, setelah itu ya kita ping lagi. Cara yang lebih mudah agar tidak mengetik lagi, tinggal klik atas. Nah, timbul kan. Oke, enter. Nah, itu ping address kita, gantikan. Selanjutnya ping nama lagi, ping Dinur SCHID. Oke, juga berhasil. Ping www.dinur SCHID. Oke, juga berhasil. Terakhir ping sub SCHID. Oke, juga berhasil. Oke, sudah selesai proses konfigurasi DHCP server. Ya, memang lebih singkat daripada DNS. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke proses konfigurasi FTP server. Ya, seperti biasanya masukkan perintah penginstalannya dulu. apt get install proptpd. FTP, singkat cerita FTP merupakan singkatan dari proptpd. Oke. apt get install proptpd. Oke, apt get install proptpd. Bentar.
Di sini kita pilih mandiri, enter lagi. Oke, selanjutnya masukkan perintah nano/etc/proptpd/proptpd.conf nano/etc/proptpd/proptpd.conf. Nah, di sini agak lumayan susah gampang. Server name-nya kita ganti, Debian kita ganti dengan ftp nama kita. Oke, ftp dot nama kita menggunakan sch id. Selesai. Setelah itu ke bawah. Oke, bawah lagi. Nah, di sini. Seperti yang saya jelaskan tadi di video sebelumnya beberapa menit yang lalu lah. Nah, pagar ini kita hapus lagi. Oke, anonymous ini kita hapus. User alias, kemudian ini require valid. Oke, inilah ini mark client. Ini astagfirullah. Ini map. Ini kita hapus juga. Nah, soalnya saya agak lupa juga dikit. Oke, ini selanjutnya ke paling bawah aja, dan ini yang terakhir. Jadi ada 8 pagar yang dihapus. Selanjutnya simpan. Oke, sudah hampir selesai. Selanjutnya cd srp/ftp enter. Oke, mohon maaf belum setelah cd ini kita beri spasi. Nah, ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat folder menggunakan perintah imkdir. Bukan nama orang ya, ini imkdir memang dari pp. Imkdir apa yang folder tergantung itu sih mau bikin nama foldernya apa. Kalau saya sih bikin folder pakai nama saya saja, imkdir. Oke, selesai. Selanjutnya kita buka change adapter. Oh, belum. Ini ya, saya lupa merestart. Ntar nggak jalan lagi. Seperti biasanya kita restart lagi. /etc/init.d /proptpd restart /etc/init.d/proptpd restart. Oke, berhasil. Oke ya kalian, kalau bikin konfigurasi seperti ini jangan lupa untuk merestart. Karena buat apa kalian capek-capek bikin konfigurasi kalau nggak restart yang nggak jalan. Oke, selanjutnya masuk ke change adapter. Change adapter setting. Oh, bukan.
ini nih. Ya itulah salah satu kesalahan yang sering terjadi, maklum. Nah selanjutnya mohon maaf ya, selanjutnya kita masuk ke jaringan, kemudian pengaturan jaringan. Nah di sini fungsikan adapter jaringan. Nah di sini kita ganti dulu dengan adapter hanya host. Di sini kita gunakan VirtualBox host only Ethernet adapter 3. Sip, tingkat lanjut. Nah di sini modenya kita gunakan izinkan semua. Setelah itu oke. Jangan di close ya, kalau di close nggak kesimpan. Oke, tunggu sebentar. Nah baru betul, setelah itu masuk ke sini. Oke, nah refresh dulu. Sedang mengidentifikasi, kita tunggu sebentar. Oke, sudah. Oke lah, nih proses mengidentifikasi ini, identifikasi, typing. Tunggu sebentar. Nah oke, nih network 20. Nah kalau masuk seperti ini, yes saja ya. Nah kalau ada tanda atau network pokoknya adalah pemberitahuan seperti ini, maka sudah terhubung. Maka bersama ini proses konfigurasinya sudah selesai. Oke, kita cek untuk memastikannya lagi. Status apakah sudah terhubung. Oke, detail. Nah sudah terhubung. Connect spesifik DNS-nya www.dinur.sch.id. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya masuk ke aplikasi UC browser, pokoknya UC lah browser. Nah oke, ini close saja, ini close. Masuk ke UC browser. Nah di sini kita masukkan untuk mencari FTP kita tadi, kita masukkan FTP. Oke, FTP:// FTP:// kemudian nama SCH-ID. Nah FTP di Indonesia ID. Bentar, tunggu sebentar. Oke. Nah oke lah. Nah fungsi kadir tadi ada mohon maaf mohon maklumilah, rumah saya di pinggir jalan, banyak orang yang lewat, jadi agak berisik soalnya. Oke, mohon maaf. Nah fungsi mkadir tadi ya untuk membuat folder ini. Nah di Nur. Oke, kalau kalian tulis atau masukkan mkadir Ahmad, misalnya mkadir siapa, mkadir benda atau mkadir apalah, maka kata itu misalnya mkadir Ahmad, maka di sini Ahmad di Nur. Oke. Setelah itu kita masuk ke FileZilla, aplikasi FileZilla. Nah untuk host di sini kita masukkan nama SCH-ID. Ini ada penjelasannya. Kalau kalian paham bahasa Inggris, baca aja lah. Oke lah. Nah. SCH.id. Oke. Nah, untuk ini
kita hapus. Nah, begitupun ini juga kita hapus ya. Kita akan bikin folder baru. Kita delete, yes. Selanjutnya kita bikin folder. Nah, di sini kita bikin folder apa ya? Bikin folder foto logo aja lah. Nah, kita tulis logo. Oke, nah ini sudah jadi. Setelah itu kita masukkan logo yang akan kita letakkan di sana. Oke ya. Nah, kita cari di mana letak logo kalian tersebut, maka di situ. Kita cari logo apa. Oke. Berhubung saya jurusan TKJ ya, teknik komputer jaringan, kita masukkan logo itu aja. Oke, setelah kalian klik 2 kali maka otomatis logo tersebut akan ke sini. Akan pindah ke sebelah sini. Oke, sudah masuk. Oke, transfer selesai katanya. Selanjutnya kita bikin folder aplikasi ya. Aplikasi aja lah. Oke, kita klik APK atau aplikasi. Oke, sama seperti tadi, kita masukkan aplikasi lagi. Oke, aplikasi. Nah, kita masukkan aplikasi Pre-Pascal saja. Oke, yang ini. Kita klik 2 kali lagi. Oke, proses. Oke, sudah selesai ditransfer. Nah, selanjutnya kita refresh di sini. Nah, kalau kita refresh maka otomatis ini kan sudah dihapus tadi, otomatis akan hilang dan tergantilah. Kita refresh. Oke, aplikasi dan logo. Setelah itu untuk memastikan apakah betul sudah ditransfer atau tidak, kita klik. Oke, kita masuk saja. Oke, TKJ logo PNG. Oke, selesai. Nah, sudah selesai. Pokoknya untuk penginstalan konfigurasi FTP server sudah selesai. Pokoknya inilah hasilnya. Nah, cukup itu saja. Salah hilap mohon maaf, baik salah kata ataupun pokoknya kata lah, soalnya kalian gak melihat saya melakukan apa-apa. Oke, pokoknya kalau ada salah kata atau ucapan saya mohon maaf, maklum saya hanya manusia. Oke, dengan ini proses penginstalan konfigurasi IP address, DNS server, DHCP server, dan FTP server telah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jaringan, salam persaudaraan.